bisa, masyarakat desa siapapun orangnya hari ini juga bisa jadi apapun dengan adanya digitalisasi. Dalam proses ini petahana ataupun calon-calon lain itu bagi saya bukan musuh. Oke. Karena tidak ada yang perlu kita kompetisikan di situ. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara di podcast Tribun Lampung. Ya, seperti biasa ya Tribuners, kalau podcast Tribun Lampung itu selalu menghadirkan narasumber yang tentunya super duper hebat. Nah, kali ini kita ada di podcast politik yang tentu saja kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang dunia perpolitikan khususnya di Provinsi Lampung. Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwasannya di 2024 mendatang kita akan ada pesta rakyat atau pesta demokrasi terbesar untuk Indonesia sendiri, karena di situ kita akan menentukan siapa sih yang akan memimpin rakyat Indonesia, baik itu di tingkat negara, di tingkat provinsi, kabupaten dan juga di tingkat lainnya seperti itu. Dan untuk membahas tentang perpolitikan nih, salah satunya kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya hebat banget di Tribuners. Beliau adalah Bang David Kurniawan. Ya, halo, selamat pagi Bang David ya. Selamat pagi. Oke, Bang David ini adalah Bacalek DPD RI, betul ya Bang ya? Ya, Oke, betul. mungkin kan kata Tribuners di rumah, tak kenal maka tak sayang nih. Mungkin kita akan mengulik dulu seperti apa sih kegiatan Bang David sebelum Bang David ini mencalonkan dirinya menjadi DPD RI nanti di tahun 2024 mendatang. Oke Bang, mungkin bisa perkenalan dulu dengan Tribuners di rumah dan ceritakan apa sih kesibukannya saat ini? Ya, baik. Assalamualaikum, saya David Kurniawan, teman-teman Tribuners dimanapun berada, dan seluruh sahabat desa, baik di Provinsi Lampung maupun di seluruh Indonesia. Oke. Aktivitas saya asal muasalnya itu memang banyak di riset tentang digitalisasi. Based on saya itu kan awalnya dari 2006 sampai 2012 saya ngajar di salah satu perguruan tinggi di Provinsi Lampung, tepatnya di IBI Dharma Jaya. Oh, IBI Dharma Jaya. Ya. Di jurusan Teknik Informatika, tapi mata kuliah yang saya ampu itu lebih kepada keamanan jaringan, security-nya, hacker gitu-gitu kan. Nah, tapi pada 2014 itu ada satu aktivitas riset yang saya lakukan di desa terkait dengan digitalisasi. Waktu itu namanya Digital Village. Nah, dari situ saya banyak beraktivitas lah di desa-desa, dan sifatnya itu dia non komersil aktivitas itu. Oke, non komersil. Karena kita riset kan base-nya. Dan hari ini kita coba libatkan berbagai elemen, baik yang dari kampus, dari masyarakat, partisipasi untuk ikut dalam mengubah mindset digitalisasi. Karena saya pikir Lampung itu kan ada 2.435 desa ya. Banyak juga ya, Lampung. Dan jumlah manusianya itu 9 juta sekian gitu. Nah, bisa jadi setengahnya punya handphone. Iya, betul sekali. Terus kalau kita mau kita terima perubahan itu, terutama khususnya di mindsetnya. Mindset, betul. Beda dengan pengguna saja, tapi kalau mindsetnya digital, kita bisa, masyarakat desa siapapun orangnya hari ini juga bisa jadi apapun dengan adanya digitalisasi. Nah, saya lihat potensi di Lampung itu kan banyak, tidak hanya jumlah desanya yang banyak, tapi semua aspek hampir Lampung tuh kaya banget gitu. Nah, itulah asal muasal saya banyak beraktivitas di desa. Nah, dari situ banyak keliling-keliling. Dari 2014 itu tidak hanya di Lampung, tapi sampai ke daerah di Provinsi Jawa Tengah gitu. Wah, ya. luar biasa sekali. Kemudian di 2019 waktu itu baru saya diundang untuk kembali ke Lampung dan ikut berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi Lampung, terutama di digitalisasi desa. Oke. Itu asal muasalnya. Asal muasalnya ya. Jadi, nah kalau itu untuk program digitalisasi desa itu sendiri, Bang David ini melakukannya sendirian atau ada tim gitu, atau ada istilahnya komunitas atau suatu gerakan gitu, Bang? Iya. Jadi memang yang sebuah aktivitas itu saya pikir dia bisa tumbuh dan berkembang jika yang kita bangun pertama kali adalah mindset. Jadi digitalisasi itu kan bisa jadi baik, bisa jadi sangat baik,
bisa jadi sangat tidak baik. Iya. Nah, jangan sampai masyarakat kita itu digerus masuk dalam sesuatu yang dianggap biasa saja, padahal itu sangat bisa kita kita berdayakan. Nah, yang saya lakukan adalah membangun ekosistem. Jadi kalau nggak ada ekosistemnya, itu juga nggak akan bisa. Artinya sebuah kayak pasar gitu. Kenapa orang jadi belanja, ya harus ada pasarnya dulu. Gitu. Iya, betul sekali. Kita bikin ekosistemnya. Nah, ekosistem itu ada beberapa instrumen untuk mengimplementasikan di dalamnya itu. Nah, instrumennya itu salah satunya memang kita bangun kesadaran digitalisasi itu melalui komunitas-komunitas. Nah, komunitas-komunitas desa digital ini cukup banyak gitu ya. Di Lampung, di Indonesia. Nah, salah satu yang saya ada di dalamnya itu adalah Perkumpulan Desa Digital Terbuka Indonesia. Nah, dari situ juga kita coba membantu mengenalkan bahwasanya ke depan digital itu bukan tambah hilang, tapi tambah jadi. Iya, malah tambah maju dan berkembang terus. Nah, jangan sampai kita kaget gitu. Iya, betul. Waktu itu tiba-tiba kita terjadi COVID itu kan. Iya, betul. Nah, 2020 di situasi COVID itu semakin mempercepat gitu. Semakin mempercepat penetrasi digital di semua lini, bahkan sampai di desa. Nah, saya melihat dari situ, ini perlu dilakukan. Kita nggak bisa membangun sesuatu begitu saja tanpa ada desain, tanpa ada perencanaan. Nah, dari sana ada 5 hal yang menurut saya penting untuk dilakukan. Kemudian saya diminta oleh Provinsi Lampung melalui waktu itu Badan Perencanaan Daerah untuk mendesain, membuat master plan desa cerdas atau smart village. Smart village itu seperti apa? Nah, ada 5 yang kita fokuskan di dalam menggerakkan semua aspek ini, menyikapi situasi ini di desa terutama. Nah, yang pertama, di desa itu kan ada penggerak, ada masyarakat, ya kan. Di desa itu ada 4 komponen, ada desa secara wilayah, ada desa secara pemerintah, ada desa secara kependudukan, ada desa secara administrasi. Nah, 4 ini kadang orang terlewat juga mengelolanya gitu. Nah, kemudian dari 4 ini coba kita turunkan secara teknis, berarti 4 hal itu memerlukan yang namanya regulasi. Nah, nggak bisa juga kita membangun atau melaksanakan sesuatu ketika nggak ada regulasinya, nggak ada aturannya, nggak ada proses bisnisnya, nggak ada SOP-nya, sporadis gitu. Cuman kaget-kaget aja atau euforia aja, nggak boleh membangun daerah euforia, spontan nggak bisa gitu, harus berdasarkan desain gitu. Nah, yang kedua harus punya sistem. Sistem ini bisa sistemnya offline maupun online gitu ya. Kebanyakan kita juga nggak begitu concern terhadap sistem ini, terutama di sistem online-nya. Ditambah memang kurangnya sumber daya, saya lihat di Lampung itu. Yang ketiga, infrastruktur. Digitalisasi itu salah satu cirinya ya infrastruktur. Iya, betul. Gimana mau online kalau blank spot? Benar. Ya kan? Gimana mau online kalau nggak ada kuota? Nggak ada kuota dan sebagainya ya. Itu juga jadi concern. Keempat, ini masalah SDM. Nah, SDM ini ada SDM yang memang dia kreatif, ada yang bisa cuma pakai, ada yang cuman imbas dari keduanya, nggak punya peran sama sekali, akhirnya cuma nonton aja. Gitu. Nah, yang terakhir masalah pembiayaan. Memang tidak semuanya harus dengan uang untuk membangunnya. Dimulainya tadi itu dari spirit untuk membangun. Cuman tidak bisa kita nafikan juga, digitalisasi itu di awal memang berat masalah di infrastruktur gitu. Nah, itu. Nah, 5 itulah yang menjadi penguatan di lapangan pada saat kita membangun digitalisasi khususnya di Lampung. Ini berlaku di manapun juga. Betul. Nah, itu saya mulai waktu itu diminta ya untuk melakukan observasi awal. Ada satu desa di Pesawaran sana namanya Desa Hanura itu. Oh iya, Desa Hanura dekat pantai. Iya, pantai. Betul. Nah, itu desa itu kan memang sudah melek lah ya. Tapi secara kewilayahan kita melihat potensinya itu
susah kita itu menebak, ya kan? Karena saya bilang sama teman-teman, dalam menentukan arah perencanaan desa itu nggak bisa juga dengan tebak-tebakan, harus dengan data. Saya bertanya, berapa luas desa Anda? Kemudian berapa jumlah penduduk real di desa Anda? Misalnya ada 5.000. Pertanyaan saya, NIK 1-nya siapa di sana? Mukanya, fotonya ada nggak? Iya, rumahnya di mana? Foto rumahnya ada nggak? Dia punya istri? Ada nggak? Berapa nomor NIK istrinya? Berapa anaknya? Rumah? Segala macam itu, data itu menurut saya itulah data real yang ada di desa. Nah, kalau kita bisa menyusun kerangka data dalam bentuk data itu, kita baru bisa membaca potensi. Misalnya dari 5.000 orang itu, kita tahu dari kategori pekerjaan, dari 5.000 itu berapa yang PNS. Ntar ketahuan tuh penghasilannya kan. Berapa yang pedagang? Pedagangnya pedagang apa? Ayam, keripik, baju, kita kategorikan. Nah, dari bentuk kewilayahan, saya lihat Hanura itu sebenarnya nggak punya potensi, karena desanya memang nggak punya. Tapi Hanura itu dikelilingi tempat-tempat yang memang eksotis, keren di situ. SDA-nya bagus. Nah, saya bilang kayaknya konsep Hanura ini secara digitalisasi kita benahi tata kelola pemerintahan, layanan administrasinya dari hal pendataan, karena data itu sebenarnya yang memiliki adalah pemerintah desa. Iya, betul. Bukan di dinas tertentu gitu ya. Nah, dinas, katakanlah saya sebut dinas capil. Dinas capil adalah wali data, tapi yang memiliki, yang tahu siapa yang meninggal, yang real lahir hari datanya ini adalah masyarakat, pemerintah desa. Nah, karena dari situ kita lihat, sudah bisa melihat proyeksi dari data itu, kita lihat jenis pekerjaannya sampai ke anak yatim piatu, lansia. Nah, kita tahu tuh, sehingga kita bisa merencanakan yang tepat. Melihat geografisnya, Hanura paling tepat jadi rest area. Jadi semua yang lewat, nah di situ akhirnya terbentuk. Nah, yang kedua, saya bikin sama kawan-kawan itu ya, ada tim ya, 4 model digitalisasi desa dari sisi pemerintahan. Yang kedua, model desa cerdas atau smart village dari sisi pertanian terintegrasi. Yang ketiga, desa smart village dalam bentuk ini wisata. Dan yang terakhir itu dalam bentuk industrial. Jadi di desa itu ada yang misalnya punya kerajinan, punya tenun, tapis, ya kan, selam usus, macam-macam. Nah, itu kadang nggak bisa, kita nggak tahu desa itu punya apa gitu. Iya, betul. Sumber produksinya berapa? Kalau kita punya data kan, misalnya, pedagang keripik di tempat saya ada 100 orang. Masing-masing orang itu butuh bahan singkong, karena 100 tadi udah ketahuan. Jadi ketahuan nih, ada pasokan singkong sekian kilo, sekian ton, butuh plastiknya, butuh prosesnya, terus mau dijual kemana gitu. Kalau kita bisa endorse itu ke sesuatu yang lebih luas, kenapa tidak gitu. Nah, gitulah yang kita lakukan selama beberapa tahun. Tahun ya, nggak lama, nggak sedikit sebenarnya ya. Nggak ujuk-ujuk, jadi semua butuh proses dan udah ada hasilnya gitu kan. Akhirnya administrasi di pedesaan juga sekarang mungkin lebih baik gitu tadi ya, Bang. Nah, Bang, kan sudah banyak aksi yang Abang lakukan, mulai dari riset dan membantu masyarakat ya, khususnya digitalisasi desa gitu kan. Nah, ini kan agak sedikit berbeda dengan apa yang Abang akan lakukan nih di pemilu 2024, di mana Abang ini kan bacalek ya, bakal calon legislatif DPD Republik Indonesia. Nah, bisa dikasih tahu nggak sih, Bang, alasannya kenapa sih Bang akhirnya memutuskan untuk terjun di dunia politik? Iya, baik. Karena saya bukan basicnya politik. Iya. Tapi saya pikir beraktivitas itu apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya jauh dari politik. Tapi kalau itu dibawa menjadi sebagai bentuk politik, berarti apapun yang kita lakukan, ya siapapun orangnya melakukan beraktivitas untuk masyarakat itu dianggap sebagai poin dari politik, ya sudah, saya tidak berpolitik tapi aktivitas saya dianggap sesuatu yang berpolitik. Iya. Ya kan? Oke, nggak masalah gitu. Itu jadi modal akhirnya. Nah, asal muasalnya bukan, kalau saya pribadi nggak pernah kepikiran untuk mencalonkan diri menjadi DPD gitu, dan memang saya juga nggak pernah kepikiran masuk ke sebuah partai gitu ya. Akhirnya karena diskusi lah dengan kawan-kawan di lapangan, dengan para penggiat desa itu
mengerucut diskusinya menjadi Bang, gimana kalau yang sudah dilakukan ini kita bawa ke arah yang jauh lebih besar, karena mungkin teman-teman yang tidak menjadi, yang belum sempat kita sentuh itu juga pengen berubah seperti desa-desa yang hari ini ada gitu. Nah, saya pikir pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya nggak langsung saya terima juga gitu ya, nggak langsung saya terima. Saya bilang saya tidak punya keberanian kalau saya pribadi, karena harus butuh dukungan tentunya butuh dukungan. Yang kedua, saya bukan siapa-siapa, bukan dari keluarga orang kaya, bukan dari keluarga yang basic emang politik ya kan. Saya pengusaha biasa gitu. Artinya kalau saya dengar kan untuk beraktivitas di dunia itu dalam proses administrasi politiknya memang harus nyalon, harus ada proses administrasi yang kita lewati. Nah, kalau abang nggak ada di situ ya nggak bisa juga. Nah, ini saya kuatkan diri lah. Saya bilang kalau saya harus bermani politik, membeli ini, membeli itu, saya nggak mampu. Saya bilang, ya mendingan duitnya buat kita ngopi aja. Saya nggak mampu. Iya betul. Nah, kasih saya waktu. Ada beberapa teman-teman dari desa datang ke rumah diskusi, dan itu juga diskusinya sudah sejak ya obrolan orang COVID lah ya. Iya. masih nganggur ngelamun kita itu. Nah, diperkuat. Nah, kemudian saya minta izin nih, saya sampaikan, saya dikasih waktu, saya izin sama orang rumah, sama orang tua, sama istri, karena ini juga penting pada akhirnya gitu, karena ini butuh energi yang besar. Iya betul sekali. Ya diizinkan. Kemudian akhirnya saya dengan kawan-kawan menyusun berbagai syarat-syarat administrasi itu, kita beranikan diri untuk mengantarkan ke KPU di tanggal 22 Desember 2022 yang lalu. Oke, berarti belum lama ini ya Bang ya? Iya, belum lama. Dan dari situ saya melihat ya sebenarnya nggak ada yang berubah dari pekerjaan saya. Iya betul. Sampai ke hari ini juga nggak ada yang berubah. Hanya memang fokusnya menjadi bertambah saja. Yang tadinya cuman kita berpikir tentang desa dan digitalisasi, sekarang kita berpikirnya, ini memang harus kita dorong. Karena gini, saya melihat independensi DPD itu jadi penting. Ya kan? Untuk dalam konteks demokrasi ini ada yang basisnya partai, ada yang independen. Nah, saya cari tahu dan belajar apa sih peran DPD itu, gitu. Dan kenapa 9 juta orang ini mempercayakan kepada hanya 4 orang. Terus 4 orang ini punya arah apa terhadap Lampung ini sendiri. Tupoksinya bisa dikatakan seperti itu ya Bang. Nah, ya saya compare, saya lihat, ini memang penting gitu. Kita penting kalau memang mau ikut di dalam melakukan perubahan, ya seperti analoginya dalam sebuah pertandingan sepak bola, kita nggak bisa cuman ada di tribun teriak-teriak, oper, tapi kita nggak punya hak untuk nendang bola itu sampai ke gawang gitu. Berarti penting harus jadi striker. Jadi pemainnya lah ya yang bisa melakukan aksi. Nah Bang, sejauh ini Bang, persiapan apa aja sih Bang yang udah Abang lakukan gitu kan? Memang Abang mendaftar belum lama kan, mungkin 2 bulan yang lalu gitu. Namun persiapan apa aja sih yang udah Abang lakukan untuk menyambut pemilihan DPD RI ini Bang? Kalau secara khusus kayaknya enggak ada. Saya mengalir gitu aja. Mengalir aja? Iya, mengalir aja. Saya enggak melakukan yang saya bayangkan itu, nanti gimana cara ngumpulin dukungan. Toh waktu kemarin saya nggak ngumpulin karena di teman-teman yang ngantarkan. Ngasih kepercayaan bisa dikatakan seperti itu ya. Saya juga, ini nggak bisa ini kalau saya orang sudah percaya sama kita mau memberikan dukungannya, kok sayanya yang lemes-lemes gitu. Saya juga harus tunjukkan itu gitu kan. Artinya semangat kawan-kawan itu harus saya respon menjadi jauh lebih semangat lagi. Jadi kalau ditanya apa persiapannya, sejauh ini saya mengalir aja gitu, bekerja seperti biasa, cuman hanya saya menyampaikan di lapangan, izin Pak D, gitu, izin Bapak-bapak, kemarin kalau kita kemarin tuh asik-asik aja ngebangun desa, hari ini ada yang lebih berbeda, jadi jangan negatif, jangan jadi defense ya, jadi Abang David jadi politik gitu. Nah, balik lagi nih masalah keterwakilan 4 tadi. Apa sih sebenarnya bidang yang bisa kita lakukan di situ, peran kita, sehingga
Ini saya juga berpesan buat diri saya dan kawan-kawan, baik masyarakat. Jangan sampai keterwakilan hanya kepada 4 orang ini, kita tidak punya pengetahuan juga untuk memberikan dukungan kepada 4 orang itu. Artinya itu sangat penting 4 orang itu membawa keterwakilan daerah. Nah, melihat daerah Lampung yang begitu, menurut saya ini lagi keren-kerennya gitu ya. Lampung ini lagi keren-kerennya. Bagaimana ini tidak menjadi wacana, tetapi menjadi sebuah aksi, menjadi sesuatu implementasi yang berdaya. Nah, dari situ jika memang menjadi takdirnya nanti saya ada di situ, teman-teman, saudara-saudara semua, ini pantas untuk kita perjuangkan Provinsi Lampung menjadi maju dari sisi apa? Tadi yang saya bilang di awal, Lampung itu punya 2.435 desa. Semua potensi ada di situ, baik orang, ya kan, orangnya, sumber daya alamnya, wisatanya, segala macam ada di situ. Nah, apa hari ini kunci untuk semua bisa dikenal, bisa keluar dari zona biasa itu? Ya tidak lain digitalisasi. Karena di dalam digitalisasi itu ada satu yang memberi peluang dan ruang kepada semua orang. Apa itu? Kesetaraan. Semua orang bisa setara. Gitu. Artinya Lampung juga bisa dong, boleh dong. Nah, karena kita orang Lampung, saya lahir dan besar di sini, ya harus kita perjuangkan Lampung menjadi keren gitu. Nah kalau misalkan berbicara tentang pemilu 2024, mungkin kan abang tadi bilang persiapannya nggak ada, ngalir aja. Nah kalau untuk hal apa sih bang yang kira-kira akan dilakukan untuk menyambut pemilu 2024 sejauh ini rencananya? Iya, jadi memang ternyata nih saya tidak bicara politiknya, tapi saya bicara dari sisi digital. Di dalam digital marketing, di dalam digital itu ada digital marketing. Iya betul. Kan banyak tuh orang berkampanye melalui digital. Nah tentu hal-hal seperti itu kita lakukan. Yang kedua, saya tuh ingin mengajak semua orang, teman-teman desa itu punya segala macam, punya sumber. Mari desa kawal pemilu 2024. Apa yang dikawal? Yang dikawal adalah suara yang berintegritas. Siapa saja suara-suara berintegritas itu? Adalah para pemilih yang berintegritas. Siapa yang dipilih? Ya tentu orang yang berintegritas, karena kolamnya kayak gitu. Tuhan tuh kan ciptain orang sesuai kelompok. Bebek ya dengan bebek mainnya, singa dengan singa gitu kan. Nah, orang-orang yang berintegritas itu akan memilih orang-orang yang berintegritas juga. Nah, saya meyakini itu. Tapi tidak bisa dengan kalimat. Karena basic saya dari digital, maka saya akan mendorong partisipasi masyarakat dengan kawal pemilu 2024 melalui digitalisasi juga. Nah, itu gimana itu bang? Banyak cara ya. Salah satu caranya adalah di lapangan, ini di internal saya. Tapi juga nanti pas mendekati hari pemilunya, kita coba mengawal suara berintegritasnya Kurniawan melalui sistemnya David Kurniawan tentu. Dari volunteernya David Kurniawan yang ya tersebut, tapi dia bisa karena sudah keterbukaan, semua orang bisa mendokumentasi. Justru di situ peran digitalisasi, masyarakat siapapun bisa ikut mengawal secara digital. Nah dengan mekanisme seperti apa? Jadi contoh misalnya gini, saya pengen tahu berapa sih perolehan suara saya di TPS 1 di desa A. Nah tentu bisa didokumentasi secara digital. Seperti yang saya lakukan, saya pernah membuat sebuah sistem namanya e-voting, pemilihan kepala desa ya, itu di Kabupaten Pringsewu. Dan waktu itu kita laksanakan di 100 TPS rentak untuk pemilihannya 45.000 orang, dan itu berhasil, artinya berjalan dengan lancar. Nah, pelajaran itu, ya, situasi itu saya jadikan ke saya gitu. Saya bilang sama kawan-kawan, David Kurniawan, Anda nggak perlu perjuangkan saya. Gak usah menangin David, jangan. Karena David itu cuma simbol aja gitu. Yang perlu kita perjuangkan adalah perubahan peradaban digital di desa itu. Visi dan misi desa Anda ingin maju, itu yang diperjuangkan. Mungkin bisa jadi simpulnya saya gitu. Jadi jangan menangin Davidnya, tapi menangkan visi Anda, menangkan kemajuan desa Anda.
dengan memenangkan desa Anda, maka David Kurniawan insya Allah bisa berhasil. Nah, luar biasa sekali, berarti kan memang memanfaatkan digitalisasi ya, era digitalisasi. Oke Bang, ini kan pertama kali ya Abang bisa dikatakan terjun. Sosialisasi seperti apa sih Bang yang dilakukan gitu kan? Karena mungkin kan orang desa-desa yang mungkin udah tahu nih, karena memang udah sering bersosialisasi dengan Bang David gitu. Lalu bagaimana dengan yang lainnya gitu, seperti apa sosialisasi yang dilakukan? Ya, tetap kalau silaturahmi penting gitu. Artinya ke masyarakat datang wajib lah ya kita bertamu. Saya tetap turun ke bawah mengunjungi desa-desa. Nah, saya lebih banyak itu sebenarnya bukan ke daerah penopang kota. Nggak menarik buat saya. Karena di situ tidak terlalu jauh dari pusat kota gitu. Nah, yang menarik saya adalah desa-desa yang nggak punya listrik, nggak punya akses internet. Bisa dikatakan isolasi ya, seperti itu. Dibilang isolasi. Atau aksesnya mungkin iya. Gitu. Tapi untuk diketahui di Lampung itu ada sekitar data saya ya 479 titik blank spot di Provinsi Lampung. Nah ini gimana mau maju? Karena salah satu ciri daerah maju ya digital. Digital ya. Nah tapi digital itu juga tidak mengubah kultur. Saya ingin itu ya di desa dengan kawan-kawan, walaupun kita melakukan pelayanan kepada masyarakat berbasis digital. Sekarang kan di desa yang kita bina itu mau bikin surat segala macam nggak mesti datang ke desanya. Dari HP juga bisa. Betul. Gitu ya. Tapi meskipun nanti ke depan itu digitalnya itu semakin keren, bisa jadi kan nyiram sawah pakai drone, ya kan, kita bisa ngecek mesin saya udah ngasih makan ikan lele belum, pakai HP. Akses HP semuanya pakai teknologi. Tapi tidak mengubah kultur dan budaya kita. Tetap aja kalau bersilaturahmi mah mesti ngopi bareng, mesti salaman gitu, dan tidak perlu ada yang berubah dari kita gitu. Justru kultur kita yang kita jaga, teknologi itu mensupport saja, ya, nggak perlu jadi berubah juga gitu ya. Banyak tempat lah di Indonesia ini yang provinsinya maju tapi budayanya kan nggak berubah gitu. Nah, saya pengen Lampung gitu. Intinya berfokusnya kalau Bang David ini ya dengan desa-desa tadi yang misalnya kata banyak blank spotnya gitu kan. Mereka kalau misalkan mau maju otomatis harus masuk ke era digital gitu kan. Tapi intinya gini, saya ingin desa, pemerintah desa itu memberikan layanan terbaik buat masyarakat. Iya, betul sekali. Tapi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, ya benahi dulu pemerintahan desanya. Gitu. Luar biasa sekali. Nah, Bang David tadi kan sudah dijelaskan ya, tetap walaupun nanti kita di era digital, yang namanya bersilaturahmi itu kan tetap lah ya harus dilakukan. Nah, kalau Bang David sendiri Bang, ada strategi khusus nggak sih Bang yang dilakukan gitu kan? Kalau biasanya kan banyak calon-calon ini kampanye, apalagi kan ternyata nanti lawannya Bang David yang bakal mencalonkan diri untuk DPD RI ini kan lumayan juga nih Bang, ya kan? Ada petahana juga. Nah, seperti apa sih Bang strategi yang Abang lakukan gitu Bang untuk bisa meraih suara di Lampung? Iya, baik. Tadi ya saya bilang karena eranya sudah digital, di sana itu ada ruang kesetaraan, siapapun bisa jadi apapun kapanpun. Iya, betul. Ada yang tiba-tiba, ini dunia digital itu siapa yang tahu sama Pajar Sad Boy? Iya kan? Semua pasti udah tahu yang akses TikTok gitu kan istilahnya. Tapi itu nggak jadi ujuk-ujuk. Di bawah sana dia udah melakukan aktiviti. Terus sama siapa yang nyanyi dibanding-banding kayak itu, si anak kecil itu. Iya. Kan tidak tiba-tiba dia viral gitu ya. Iya, tapi ada prosesnya. Ada aktivitas. Iya, betul sekali. Artinya aktivitas online tidak bisa offline tidak bisa ditinggalkan. Nah, strategi saya pikir dalam proses ini petahana ataupun calon-calon lain itu bagi saya bukan musuh. Karena tidak ada yang perlu kita kompetisikan di situ. Yang perlu kita perjuangkan adalah Lampung. Jadi nomor 1 sampai 20 saya bukan musuh Anda. Gitu. Sama sekali saya bukan musuh Anda, dan Anda juga tidak perlu bermusuhan dengan saya ataupun berbeda pendapat segala macam. Yang perlu kita perjuangkan adalah masyarakat di Provinsi Lampung. Jadi menurut saya strategi paling tepat, paling baik bagi saya itu adalah ya memang silaturahmi. Terus yang kedua, digitalisasi itu adalah
sebagai media saya untuk berkomunikasi lebih mudah. Nah, lebih mudah dan menjangkau lebih banyak orang tentunya ya Bang ya. Kan ada yang bilang, Bang, tapi kan nggak semuanya punya media sosial. Kata siapa? Orang banyak juga Pak D main TikTok. Iya betul. Udah lanjut usianya udah banyak. Betul. Jangan salah gitu. Tapi salah ngomong di situ, salah juga. Gitu. Iya betul. Nah, saya pikir masyarakat juga mulai cerdas juga dan harus cerdas jeli juga ya. Jangan juga karena nanti ada berbeda pilihan, berbeda yang diusung, kemudian saling berkomentar negatif. Nah itu konsen saya juga dalam hal itu. Karena kan di digitalisasi itu kayak gini Mbak, kayak orang mbaknya lewat gitu. Kalau yang gentle, ya seandainya ada perbedaan pandangan atau itu ya kita berdiskusi seperti ini. Nah kalau di digital itu kan kayak gini, kayak orang lewat ditimpuk batu terus dia nyumput, ya gitu. Kapan diajak ketemuan nggak berani. Nggak berani, iya. Ya kan itu digital kayak gitu tuh. Nah jangan terjebak dalam situasi kolam itu, gitu. Nah kadang saya membuka ruang dalam digital itu ya saya bikin beberapa hal yang perlu kita informasikan ke masyarakat. Ya kita gunakan media sosial, tapi ada ruang dialog dan diskusi ya saya gunakan juga ruang digital itu seperti live gitu. Oke. Gitu. Nah itu dibilang efektif ya sangat efektif. Oke. Dibilang murah ya nggak murah juga. Nggak murah karena kan butuh kuota dan sebagainya. Iya. Belum lagi editing dan sebagainya. Kayak di Tribun mulai. Betul sekali. Nah, nih Bang, Abang kan memang dari tadi kita selalu ngobrolin sesuatu berkaitan dengan digitalisasi. Emang karena fokus Bang David sendiri memang di digitalisasi. Nah, seperti apa sih Bang nantinya nih Bang ketika memang Abang kepilih nih menjadi DPD RI gitu, mengimplementasikan digitalisasi di dunia politiknya akan seperti apa Bang? Oke, baik. Yang ingin saya lakukan ke depan adalah gini. Lampung punya 2.435 desa. Di dalam setiap desa itu ada pemerintahannya, ada mengelola keuangan, ada mengelola orang, bahkan mengelola kependudukan. Nah ini penting bagi kita untuk mengadministrasikan ini secara tertib, secara sistem. Cita-cita saya nih, masa sih saya nggak bisa membuat online 2.435 desa itu? Masa sih kita nggak bisa buat Lampung satu data supaya nggak tumpang tindih, supaya bantuan tepat sasaran, supaya kita bisa lebih efisiensi masalah anggaran tata kelolanya itu, mengelola digitalisasi ini kan semakin ke depan butuh biaya, di mana nyimpen datanya segala macam orangnya. Nah dari situ niat saya adalah mensinkronkan integrasi ini untuk membantu pemerintah Provinsi Lampung dalam mengambil kebijakan, sehingga tahu benar, karena di situ basis sistem yang kita buat itu adalah basisnya geospasial. Geospasial itu kayak di Gojek, kayak di Google Map, rumahnya si Anu ada gambarnya, mau nyari rumah ini. Terus kita mau nyari gini, misalnya contoh yang paling sulit dicari, berapa jumlah anak yatim piatu usia 8 tahun perempuan di desa Bandar Agung, nggak ada yang bisa jawab. Berapa jumlah perangkat desa di desa Dwi Warga Tunggal Jaya, siapa saja namanya, Pemprov ataupun Pemkap juga nggak punya data itu, padahal di situ penting gitu. Nah ini yang ingin saya dorong, dan kekuatan dari tata kelola sistem informasi di pemerintahan, atau kalau di bahasa pemerintahannya namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu yang akan saya dorong untuk menjadi satu data Lampung terintegrasi, karena dari situ Lampung bisa membaca berbagai potensi yang ada di saat ini maupun di masa yang akan datang. Karena udah ada data yang tertera dan itu data real gitu kan. Nah Bang, kalau menurut Abang sendiri apa sih Bang tantangan di dunia politik, apalagi yang dunia politik sekarang itu udah era digitalisasi gitu Bang, tantangannya apa Bang menurut Bang David? Ya tentu setiap aktivitas selalu ada problem, ada persoalan, ada masalah, tapi selalu juga ada jalan solusinya keluar, betul kan? Karena Tuhan itu menciptakannya nggak setelah ini baru ada ini, dia berbarengan gitu. Artinya
tiap hari hidup kita ini kan ada tantangan. Mau pergi ke tribun ini tantangannya banyak nih. Mandi dulu, lagi dulu. Iya kan? Nah, artinya ya tetap harus kita hadapi, kita cari solusinya yang terbaik secara bijak ya. Terus ya dengan cerdas juga dan gak boleh kalah dengan keadaan gitu. Terus saja kita berjuang untuk memberikan solusi-solusi terbaik biar bisa bermanfaat buat orang. Saya pikir itu sama aja sih dalam menghadapi situasi-situasi itu. Masing-masing juga pasti punya gitu. Nah, ada memang problemnya adalah masalah balik lagi nih masalah pengetahuan, ya kan? Mungkin bisa jadi dia nggak tahu karena kurang informasi atau informasinya diterima terbalik, ada juga. Cuman buat kita ya nggak apa-apa. Ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang suka tidak suka, ya nggak apa-apa juga gitu. Memang situasinya. Ya kalau satu provinsi ini senang semua sama kita, ya aneh juga itu. Perlu diperhatikan. Misal nih, misalnya tiba-tiba dari jumlah 5 juta itu semuanya David Kurniawan, wah itu perlu diperiksa itu. Ada aneh gitu. Gitu. Nah, kan sekarang banyak nih Bang, para politisi tentunya yang memanfaatkan era digital ini dengan memiliki akun sosial media. Karena kan kita tahu nih banyak sekali usia yang menggunakan sosial media itu remaja. Bahkan bisa dikatakan nanti di pemilu 2024 itu kalau nggak salah nih Bang, berdasarkan data yang pernah saya baca, itu 49%-nya adalah di usia remaja, remaja dewasa gitu kan. Nah, seberapa penting sih Bang menggunakan media sosial untuk personal branding dari seorang politisi gitu Bang? Media sosial, personal branding, digitalisasi itu kan adalah sesuatu yang melekat sebenarnya, melekat pada dirinya. Cuman memang dikemas yang dulunya kita ngelihatnya langsung, sekarang ngelihatnya pindah di sini aja. Yang orisinal ya. Kalau kita orang digital sebenarnya bisa lihat, bisa melihat itu memang make up, memang make up atau cuman setting atau memang orisinal gitu. Nah, anak-anak muda hari ini yang sekarang ini usianya mungkin 15-16 di 2024 itu kan 17, tambah banyak nih. Tapi yang usianya tua juga semakin berkurang. Apa yang kita berikan? Yang kita berikan itu adalah masalah literasi ya. Literasi tentang digitalisasi gitu. Nah, literasi ini tidak hanya anak-anak hari ini nggak butuh diceramahin, nggak mau dia. Kenapa? Kalau kita ngeliat algoritmanya di TikTok itu kan, cuman bikin video berapa menit saja gitu kan, pendek-pendek gitu. Nah, dunianya hari ini adalah dunia serba cepat. Kalau mau kasih informasi pendek. Informasi yang lengkap tapi pendek. Gitu. Karena lebih suka begitu. Ketimbang bikin video 1 jam ngomong saya adalah nggak ada yang nonton itu. Betul. Ini gua bocorin ya buat teman-teman DVD yang lain. Jangan bikin kayak gitu. Yang nonton aki-aki gitu, yang kuotanya habis. Nah, intinya adalah memberikan literasi. Literasi ini macam-macam. Artinya teruskan saja kita menginformasikan apa yang kita lakukan. Karena itu menjadi jejak digital. Jejak digital kita sesuatu itu tidak ujuk-ujuk gitu. Meskipun dia digitalisasi tidak ujuk-ujuk, ada sesuatu yang memicu dia hasil dari aktivitas dia yang memang sudah dia bangun selama bertahun-tahun. Jadi tantangan segala macam di 2024 jumlah anak-anak itu yang remaja lebih banyak. Nah, satu lagi nih, anak-anak milenial itu ternyata nggak doyan iming-iming, nggak doyan. Kalau saya perhatikan bahkan nggak doyan juga nih, misalnya kalau kita nih kolonial ya, hidupnya prosedural, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah. Iya, betul sekali. Besok hari ini nggak gitu, membaca juga nggak begitu, jadi semua berubah nih. Pandangannya udah terlebih terbuka tentunya. Jadi saya mau sampaikan juga nih buat teman-teman, hati-hati kita kena PHP sama anak-anak. Iya benar-benar. Terus sekarang nih eranya keterbukaan, hati-hati juga kita bermain atau bekerja
tidak wajar dan tidak jujur. Itu semua orang bisa mendokumentasikan. Jadi pesan saya ini buat semua orang, baik yang partisipan, masyarakat ataupun teman-teman yang sedang mau berkompetisi di dalam pemilu 2024, ya lakukanlah, jadilah diri sendiri aja. Karena kita lurus aja bisa dibelokin, apalagi kita yang belok itu nambah belok-belok ya. Iya, bisa dicemplungin. Iya. Nah, ini penting gitu. Jadi ya seperti itulah yang nanti akan dialami, tidak hanya saya gitu, akan dialami teman-teman di 2024. Jadi mesti cermat juga. Oh, berarti ada buzzernya, Bang. Itu kan bahasa negatif. Iya, betul sekali. Ya kayak di Tribun, kalau dia nggak membuat broadcast dari pesannya itu, tidak membuat buzzernya sendiri, ya siapa yang mau baca, siapa yang mau tahu Tribun. Artinya penting gitu. Nah, yang kerennya itu kan buzzernya itu lahir secara partisipasi organik. Nah, itu yang kerennya gitu. Jadi ya 2024 itu ini akan menarik, akan lebih keren dari 2019. Kemudian semua orang punya peluang dan potensi, punya potensi dan peluang yang sama, dan ada kesetaraan di situ. Artinya tidak semua gini nih ya. Ada situasi politik yang menurut saya agak sedikit mulai nggak berlaku sebenarnya. Contohnya itu, Bang. Tapi itu juga bisa menjadi endorse yang keren. Contoh misalnya, bapak saya pengusaha politik hebat misal ya, atau mantan anggota dewan atau mantan apalah gitu. Nah, karena saya anak itu, saya masuk ke dalam politik. Politik ya. Saran saya sih sungguh-sungguh, jangan karena bapak lu, karena paman lu, karena ABC. Jangan karena backgroundnya tadi gitu ya. Tapi jagalah itu supaya lu jadi lebih keren. Nah, kalau saya kan bukan dari keluarga itu, keluarga pinggiran. Istilah bisa dikatakan mulai dari nol nih ya, Bang, ya di dunia politik. Iya, kalau tagline saya itu kan mulai dari desa. Oke. Memang orang kampung, orang desa, ngajak teman-teman di desa, yuk kita bangun desa. Jadi balik lagi di 2024 ini adalah situasi yang sangat terbuka, semua bisa mengevaluasi, bisa memonitoring, dan semua bisa jadi apa saja dalam dunia kesetaraan ini. Oke, luar biasa. Nah, Bang, mungkin pertanyaan terakhir bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, sejauh apa sih, Bang, optimisme Bang David untuk bisa menjadi DPD Republik Indonesia nanti di 2024? Baik, Lampung itu hanya diwakili oleh 4 ya di provinsi mana? Iya, betul. Sama ya 4. Pemilih kita itu 5 juta lebih. Saya membaca data 2019. Petahana sampai ke bawah. Saya hitung, saya jumlahin. Saya jumlahin, ternyata jumlahnya itu dari 5 juta, yang milih hanya 2 juta sekian. Berarti di tahun lalu ada 3 juta suara yang nggak milih. Nah, ini peluang buat saya nih. Saya misal nggak mengambil suara ini sama sekali, nggak beririsan. Saya berjuang di 3 juta yang nggak milih, berarti peluang saya itu. Jadi optimisnya tinggi ya, Bang ya? Kalau saya bikin hashtag itu 1000K for DP, saya pengen 1 juta beneran. Wah, gila tuh David, nggak ada yang nggak mungkin. Iya, betul sekali. Nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting kita usaha dan berdoa ya, Bang. Iya, dan satu lagi, ini tadi saya bilang ya, karena ini keterbukaan, semua bisa mendokumentasi dan memonitoring. Cerita-cerita analisa kita di 2014-19 tentang perhitungan dan pengawalan suara, itu banyak orang, sana Bang ada begini begitu, harus dikawal begini. Ini saya sampaikan, dunia digitalisasi yang sudah terbuka ini, hati-hati di situ, karena itu bisa jadi ruang, ya kan, menjadi ruang masyarakat untuk mendokumentasikan itu, dan mereka menjadi pengawal terhebat secara digital tanpa dibayar, secara sukarela mereka menghitung itu. Jadi kalau ada yang bermain di situ, saya pikir masyarakat akan ikut berkontribusi mengawal itu. Karena masyarakat sudah tahu mana yang berintegritas, suara berintegritas, pemilih berintegritas, dan desa akan mengawal pemilu 2024. Oke, Bang. Terakhir nih, Bang, berikanlah pesan kepada Tribuners di rumah nih, Bang, karena kan mereka mungkin nanti memilih nih di pemilu 2024. Pesan dari Bang David Kurniawan untuk para Tribuners di rumah bisa disampaikan. Baik, teman-teman, saudara semua Provinsi Lampung dimanapun berada, saya David Kurniawan, izinkan nih saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berkontribusi dalam hal kemajuan Provinsi Lampung dalam rangka pemilu di 2024. Gunakan hak pilih dan suara Anda, dan berikan kepada yang menurut Anda tepat. Ya, jangan salah pilih, dan
titipkan suara itu melalui DPD yang kursinya hanya 4. Pastikan perwakilan kita benar-benar bisa mewakili Lampung untuk kemajuan di 2024 sampai 2029, dan jangan salah pilih. Gitu. Oke. Jangan salah pilih, pastiin yang gondrong. Bisa aja langsung diselipin ini ya. Luar biasa sekali nih Tribuners, tadi adalah akhir dari perjumpaan, akhir dari obrolan Mutiara dengan Bang David Kurniawan selaku Bacalek DPD Republik Indonesia di pemilu 2024 mendatang. Nah Bang David, terima kasih banyak atas waktunya dan obrolan tadi luar biasa sekali. Tentunya obrolan tadi bisa menambah literasi Tribuners di rumah tentang pemilu 2024 mendatang dan juga tentang era digitalisasi ya Tribuners. Nah baiklah Tribuners, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung bersama dengan Mutiara dan juga Bang David Kurniawan. Mutiara mohon pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya. Oke.